Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang segi empat. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah jenis-jenis segi empat ya. Seperti kalian sudah pernah pelajari di SD dulu, segi empat itu ada 6 jenis ya. Yang pertama ada persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan juga layang-layang. Selanjutnya, kita akan mengenal sifat-sifat dari segi empat tersebut ya. Yang pertama, kita akan bahas sifat dari persegi. Misalkan ada sebuah persegi ABCD. Nah, sifat yang pertama adalah dia memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang berarti AB panjangnya sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan DA. Sifat yang kedua, persegi memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku atau 90 derajat. Sifat yang ketiga, persegi memiliki 2 diagonal yang sama panjang, yaitu diagonal AC dan BD. Berarti panjang AC sama dengan panjang BD. Sifat selanjutnya masih berhubungan dengan diagonal. Jadi diagonal persegi saling tegak lurus dan membagi 2 sama panjang ya. Seperti tadi diagonalnya AC dan BD, maka AC tegak lurus dengan BD ya, atau membentuk sudut siku-siku. Lalu jika titik potongnya kita beri nama titik E, maka panjang AE sama dengan panjang EC. Begitu juga panjang BE sama dengan panjang ED. Sifat yang terakhir, persegi memiliki 4 sumbu simetri atau simetri lipat ya. Yang pertama bisa kita lipat 2 ke samping ya, lalu lipat 2 ke bawah dan lipat di diagonalnya ya. Jadi di tengah-tengah jadi dilipat menjadi 2 buah segitiga ya, dan sebelahnya juga seperti itu. Jadi ada 4 simetri lipat. Selanjutnya kita akan membahas sifat persegi panjang. Misalkan ada persegi panjang ABCD, maka sifat yang pertama, persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Ya, jadi AB itu sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Begitu pula panjang AB sama dengan panjang DC dan panjang AD sama dengan panjang BC. Sifat yang kedua, persegi panjang memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku atau 90 derajat. Sifat yang ketiga, diagonal persegi panjang sama panjang dan membagi 2 sama panjang ya. Jadi diagonalnya sama seperti persegi, yaitu AC dan BD. Nah, berarti AC sama dengan BD. Kemudian jika kita titik potongnya kita beri huruf E, berarti AE panjangnya sama dengan EC dan BE panjangnya sama dengan DE ya. Bedanya dengan persegi adalah diagonalnya tidak tegak lurus, itu aja ya, tapi selebihnya hampir sama. Sifat yang terakhir, persegi panjang memiliki 2 sumbu simetri atau simetri lipat ya. Jadi dia hanya bisa dilipat ke samping ya dan ke bawah. Dia tidak bisa dilipat di diagonalnya. Segi empat selanjutnya yang akan kita bahas adalah jajar genjang. Ya, misalkan ini gak ada gambar jajar genjang ABCD. Maka sifat pertamanya, jajar genjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang ya. Berarti AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Dan juga sama panjang, berarti AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang besar sudutnya sama. Ya, jadi sudut A besarnya sama dengan sudut C dan sudut B besarnya sama dengan sudut D. Sifat yang ketiga masih tentang sudut ya. Jadi sudut-sudut yang berdekatan pada jajar genjang berjumlah 180 derajat ya. Misalkan nih, sudut A 80 derajat, otomatis sudut C juga 80 derajat ya. Lalu sudut yang berdekatan dengan A yaitu D dan B itu berarti berjumlah 180. Jadi kalau A 80 derajat, maka sudut B adalah 100 derajat. Sudut D-nya pun juga 100 derajat. Sifat selanjutnya,
jajar genjang memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang ya. Diagonalnya hampir sama seperti persegi panjang ya, yaitu AC dan BD. Tapi bisa kita lihat di sini AC diagonalnya lebih panjang daripada BD. Dan sifat yang terakhir, jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri atau simetri lipat ya. Jadi dia tidak bisa dilipat dengan sama persis seperti itu. Segi empat selanjutnya yang akan kita bahas adalah belah ketupat ya. Misalkan ada belah ketupat ABCD. Sifat yang pertama, belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi panjang AB sama dengan panjang BC, sama dengan panjang CD, dan sama dengan panjang DA. Sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat sama besar. Jadi sudut A besarnya sama dengan sudut C, dan sudut B besarnya sama dengan sudut D. Sifat yang ketiga, belah ketupat memiliki dua diagonal yang berpotongan tegak lurus ya, yaitu diagonal AC dan BD. Dan kedua diagonal itu saling membagi dua sama panjang ya. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah titik potongnya adalah O, maka panjang AO sama dengan panjang OC dan panjang BO sama dengan panjang OD. Sifat yang terakhir, belah ketupat memiliki dua sumbu simetri atau simetri lipat yang merupakan diagonal-diagonalnya ya. Jadi belah ketupat bisa dilipat menurut diagonal AC atau diagonal BD. Segi empat berikutnya adalah layang-layang ya. Misalkan ada sebuah layang-layang ABCD. Sifat yang pertama, layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AD sama panjang dengan CD dan sisi AB panjangnya sama dengan BC. Sifat yang kedua, layang-layang memiliki sepasang sudut yang sama besar. Jadi hanya ada sepasang ya, yaitu sudut DAB sama dengan sudut DCB. Sifat yang ketiga, layang-layang memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus ya, yaitu diagonal AC tegak lurus dengan diagonal DB ya. Dan salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang. Nah, yang membagi dua itu adalah diagonal DB membagi diagonal AC menjadi dua sama panjang. Berarti kalau kita tentukan titik potongnya adalah O, maka yang sama panjang adalah AO dengan OC. Sifat yang terakhir, layang-layang memiliki sebuah sumbu simetri atau simetri lipat. Jadi hanya ada satu simetri lipatnya ya, yaitu pada diagonal DB. Jadi dia bisa dilipat pada diagonal DB. Segi empat terakhir yang akan kita bahas adalah trapesium. Nah, trapesium ini terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada trapesium sembarang, trapesium sama kaki, dan trapesium siku-siku. Yang akan kita bahas sifatnya hanya trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Oke, kita mulai dari trapesium sama kaki ya. Misalkan ini ada gambar trapesium sama kaki A, B, C, D. Sifat yang pertama, trapesium sama kaki memiliki sepasang sisi sejajar dan sepasang sisi yang sama panjang ya. Yang sejajarnya adalah AB ya, garis AB, sisi AB sejajar dengan DC. Sedangkan sepasang sisi yang sama panjang adalah sisi pada kaki-kaki trapesiumnya ya, yaitu AD panjangnya sama dengan BC. Sifat yang kedua, trapesium sama kaki memiliki dua pasang sudut yang sama besar ya, yaitu sudut A sama dengan sudut B dan sudut D sama dengan sudut C ya. Jadi yang bawah dengan bawah dan atas dengan atas seperti itu. Serta sudut atas dan bawah berjumlah 180 derajat. Jadi misalkan sudut A besarnya 70 derajat, berarti sudut D adalah 110 derajat. Sifat yang ketiga, trapesium sama kaki memiliki dua diagonal yang sama panjang, yaitu diagonal AC dan BD. Berarti panjang AC sama dengan panjang BD. Sifat yang terakhir, trapesium sama kaki memiliki sebuah sumbu simetri atau simetri lipat ya. Jadi dia bisa dilipat ke samping. Yang terakhir adalah sifat trapesium siku-siku ya. Misalkan ada trapesium siku-siku A, B, C, D.
Sifat yang pertama, trapesium siku-siku memiliki sepasang sisi sejajar, yaitu sisi AB dengan DC. Sifat yang kedua, trapesium siku-siku memiliki sepasang sudut siku-siku, yaitu sudut A dan sudut D, serta sudut atas dan bawah berjumlah 180 ya. Untuk A dan D udah jelas ya, karena siku-siku 90 dengan 90 berarti jumlahnya 180. Lalu yang B dan C, misalkan sudut B-nya 60 derajat, maka sudut C-nya pasti 120 derajat. Sifat yang ketiga, trapesium siku-siku memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang, yaitu diagonal AC dan BD. Bisa kita lihat di sini, diagonal BD lebih panjang daripada AC. Sifat yang terakhir, trapesium siku-siku tidak memiliki sumbu simetri atau simetri lipat. Jadi dia nggak bisa dilipat dengan sama persis, oke? Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sifat-sifat segi empat. Untuk pembahasan lainnya kita akan lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.